Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Andiani Priyatna. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran tarokib. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat dari teknik pembelajaran tarokib. Tarokib adalah aturan-aturan yang menggunakan penggunaan bahasa yang digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Dan guru biasanya lebih menitik beratkan perhatian pada kaidah tarokib ini untuk menghafal dan memahami bacaan. Selanjutnya, mengenai model pembelajaran tarokib. Yang pertama yaitu ada model kiasi atau model deduktif, yaitu memulai dengan kaidah baru, kemudian kita bisa memberi contoh-contoh. Nah, model dari kiasi ini adalah toriko yang diadopsi dari toriko sebelumnya, yang meliputi 3 langkah pengaplikasiannya, yaitu guru mempermudah pembelajaran qawaid dengan menyebutkan kaidah-kaidah atau ta'arif dari unsur yang umumnya khusus, dengan mendatangkan sebagian contoh-contoh yang kemudian dengan contoh itu siswa disuruh berlatih. Dan yang kedua langkahnya yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap apa yang sudah dijelaskan mengenai qawaid. Selanjutnya yaitu ada model istiqra, yaitu induktif. Model ini yaitu model yang dimulai dengan contoh-contoh yang baru, kemudian siswa diminta untuk memberi kesudahannya. Nah, model istiqra ini kebalikan dari model jika metode ini mengajarkan dari hal-hal yang bentuk juz'iyah ke bentuk yang lebih umum, yaitu mendatangkan contoh-contoh terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan qawaid yang pada umumnya seperti ada dalam kitab Nahwu al-Wadlifi. Karena menurut metode ini pembelajaran qawaid ini kurang mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kecuali dengan banyaknya memberikan latihan kepada siswa dari bab-bab yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu ada metode atau model al-mu'dilah atau an-nas al-arabi. Metode ini merupakan metode pembelajaran nahwu yang menggunakan metode yang bersambung tidak terpisah. Ini merupakan metode baru yang bisa mengembangkan daripada 2 metode sebelumnya. Oleh sebab itu, kenapa disebut al-mu'tadilah? Karena metode pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode yang bersambung ini tidak terpisah. Yang dimaksud dengan model bersambung di sini adalah potongan bacaan dari satu topik teks bacaan yang dibaca siswa, kemudian ditunjukkan beberapa jumlah dan beberapa hal yang dianggap spesifik. Kemudian setelah itu mengambil kesimpulan dari kaidahnya, dan yang terakhir ditambahkan sedikit-sedikit berupa praktik dari latihan yang berupa latihan. Selanjutnya strategi dari teknik pembelajaran mufradat tarokib. Yang pertama yaitu pada tingkat mubtadi. Strategi ini menggunakan pendekatan kerja antara 2 orang, bisa disebut juga dengan the power of two. Yang pertama strateginya yaitu siapkan kertas latihan. Model yang digunakan ini dapat berupa bacaan atau di dalamnya berupa kata-kata yang ingin dipelajari. Yang kedua, mintalah masing-masing siswa untuk mengerjakan kalimat tersebut, dan mintalah juga siswa untuk berkelompok 2 orang untuk mendiskusikan hasil kerja masing-masing. Dan mintalah pada siswa masing-masing dari kelompok tersebut untuk menyampaikan hasil kerja mereka. Dan
berikan kesempatan juga kepada kelompok lain untuk bisa memberikan atau memberikan komentar atau juga memberikan pertanyaan, dan berikan klarifikasi terhadap hasil kerja kelompok di akhir agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu strategi pada tingkat menengah atau mutawasit. Nah, pada tingkat menengah ini lebih menggunakan small group presentation, yang artinya lingkupannya lebih kecil. Yang pertama, kita siapkan kertas yang berisi potongan atau potongan kata. Yang kedua, bagilah siswa pada kelompok kecil masing-masing dari 2 sampai 3 orang. Dan mintalah masing-masing kelompok itu untuk menuliskan kalimat yang disusun dari kata-kata tersebut. Dan juga mintalah dari masing-masing kelompok untuk di depan kelas. Dan berikan kesempatan kepada kelompok lain juga untuk bisa berkomentar ataupun memberikan pertanyaan. Dan berikan klarifikasi juga pada struktur ataupun hasil kerja dari kelompok tersebut dengan memberikan sedikit tambahan mengenai struktur kalimatnya yang sudah mereka pelajari. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari pembelajaran tarokib secara umumnya. Yang pertama, dimulai dari identifikasi problem yang ada, kemudian mengadakan protes terlebih dahulu. Nah, hal ini itu sangat baik untuk mengetahui kemampuan membaca atau menulis atau kemampuan menulis untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa. Dan langkah selanjutnya yaitu bisa membantu siswa untuk memecahkan masalah. Nah, dalam hal ini sebaiknya guru memperhatikan sisi ungkapannya, yakni hubungan antara makna dan uslubnya. Kemudian setelah itu diberikan pemahaman dan istilahnya, baik dengan cara analisis atau menyebutkan kaidahnya. Selanjutnya, memperbanyak latihan. Nah, pada metode ini juga guru harus lebih memperbanyak latihan pekerjaan yang dikerjakan siswa. Yang selanjutnya, solusi individual. Dalam hal ini mencakup problem-problem individu siswa, guru dapat memberikan tugas tarokib yang bervariasi kepada siswa. Maka dari sini kita bisa lebih mengetahui mana kesalahan yang lebih dominan pada siswa. Dan yang terakhir yaitu demonstrasi. Kegiatan demonstrasi ini dapat dilaksanakan setelah siswa mampu memahami tarokib dengan benar. Demonstrasi ini dapat dilaksanakan dengan melalui permainan ataupun dengan latihan-latihan. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai teknik mufradat dalam bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.